pendidikan kesehatan tentang hipertensi sesuai dengan penyakit yang dialami sama Bapak. Nah, sebelumnya Bapak tahu nggak mengenai hipertensi itu apa? Hipertensi itu tekanan darah tinggi. Nilai normalnya berapa? Nilai normalnya 120 per 120 per 40. 120 per 80 itu masuk dalam batas normal. Terus di sini kan bisa dilihat yang di halaman awal di ini sebelumnya, kemudian sebaliknya di ini. Jadi hipertensi itu ketika tekanan darahnya sistolik itu 140 per 90, ketika lebih dari 140 per 90 itu dikatakan hipertensi. Nah, tekanan darah terakhir berapa Pak? 150 per 90. Sistoliknya berarti kan tinggi, berarti kebetulan untuk pengidap hipertensi Pak. Ya. Terus selanjutnya ada penyebab terjadinya hipertensi yang di bawahnya, dan yang di bawahnya ya ini Ya. Jadi penyebab terjadinya hipertensi itu yang pertama hipertensi primer, disebut juga hipertensi idiopatik karena tidak diketahui penyebabnya, atau namanya yaitu genetik, lingkungan, hiperaktivitas saraf simpatis sistem renin. Jadi hipertensi primer itu dikarenakan ada faktor genetik, faktor keturunan juga. Nek bapaknya itu termasuk hipertensi apa? Masuk keturunan apa ya? Terus selanjutnya ada hipertensi sekunder. Penyebabnya yaitu penggunaan estrogen, penyakit ginjal, sindrom Cushing dan hipertensi yang berhubungan dengan terus selanjutnya itu faktor risiko hipertensi. Faktor risiko hipertensi itu beresiko untuk para pemuda obesitas ngetos ya Pak? Obesitas, kebiasaan merokok. Tasih merokok terus konsumsi garam berlebihan. Jadi pengidap hipertensi itu nggak boleh konsumsi garam, makanan yang asin-asin berlebihan. Terus stres, terus penyakit jasmani. Pencegahan hipertensi yang pertama itu cek kesehatan secara berkala. Jadi dites tekanan darahnya secara berkala. Terus yang kedua hindari kegemukan. Yang tadi yang pertama obesitas. Hindari rokok dan alkohol. Hindari stres. Berarti maksudnya otaknya sering refreshing gitu Pak, cari kedamaian sebenarnya ya. Terus olahraga teratur atau aktif, aktivitas bapaknya biasanya olahraga apa? Paling jalan-jalan pagi biasanya ya, pagi lari-lari kecil lah ya. Terus gesek, batasi pemakaian garam, yang disebutkan pemakaian garam yang berlebihan itu baik untuk para pengidap hipertensi ya. Terus istirahat yang cukup. Sebaliknya Pak, ini ada diet hipertensi. Di sini kan ada penjelasan diet bagi penderita hipertensi yang bertujuan untuk membantu menurunkan tekanan darah dan mempertahankan tekanan darah menuju normal. Selain itu, diet hipertensi juga bertujuan untuk menurunkan faktor risiko hipertensi lainnya seperti berat badan berlebihan, tinggi kolesterol dan asam urat dan dalam darah. Jadi tujuan dari hipertensi itu selain untuk biar tekanan darahnya itu kembali normal, itu ada tujuannya buat misalkan biar menjaga berat badannya nggak naik, terus tinggi kolesterol dan asam urat dalam darah. Terus selanjutnya ada daftar makanan yang menjadi tantangannya. Iya.
di para pengidap hipertensi Pak. Jadi yang pertama itu makanan yang mengandung garam seperti makanan sensitif. Makanan-makanan yang mengandung garam terlalu banyak itu tidak boleh. Kalau masak juga tidak boleh terlalu banyak garam, soalnya bapaknya kan hipertensi. Terus makanan yang banyak mengandung gula juga tidak boleh terlalu banyak. Makanan berlemak apa sih Pak? Terus makanan atau minuman yang mengandung alkohol dan terus makanan yang dianjurkan di bawahnya ada pisang, itu contoh dari buah-buahan pisang, sayuran hijau kecuali daun singkong, terus melinjo dan bijinya. Jadi biasanya makan sayuran biasanya wonten melinjonya, besok daunnya bukan cuma daunnya, daunnya nggak apa-apa. Daunnya nggak apa-apa. Terus di sini ada melinjo dan bijinya. Melinjonya nggak pernah. Saya rasa paling daunnya. Oh, tapi doyan ini melinjo dan bijinya enggak jarang. Oh. Jadi biasanya kalau di sayur asem itu ada melinjo sama bijinya itu dimakan Pak. Terus buah-buahan kecuali buah durian. Buah-buahan kecuali buah durian itu yang berarti buah-buahan banyak jengkolnya kecuali buah durian. Kalau buah durian jangan ya Pak. Nggak doyan malah. Durian. Nggak doyan. Oh doyan. Sama Pak. Terus yogurt dan olahan susu lainnya yang rendah. Maksudnya yogurt dan olahan susu lainnya yang rendah itu yang rendah itu susu rendah kayak buang gitu ya. Terus intinya susu yang susu murni itu baik. Kalau susu kental manis kan banyak terlalu banyak gula, jadi kurang kesehatan. Terus susu tanpa lemak, oatmeal dan ikan. Yang terakhir ikan, cuman buat ikan itu jangan terlalu banyak ikan namanya ikan laut. Soalnya ikan yang asin-asin itu sih Pak. Iya. Kayak kari gitu, itu kurang diperbolehkan Pak. Jangan sekali makan ikan. Terus selanjutnya ada contoh jus penurun hipertensi. Yang pertama ini ada jus apel dan seledri. Buah apel ukuran sedang dan tambahkan 2-3 sendok irisan seledri. Jadi jus apelnya itu cara pembuatannya itu buah apel yang ukuran sedang yang biasa di blender. Apelnya apel bebas, apel merah, apel hijau. Yang penting apel ya. Terus ditambahin irisan seledri 2-3 sendok. Terus jus limau dan timun 3-4 iris. Dibuat dan tambah 5-7 iris mentimun. Juga bisa ditambahkan perasan. Terus yang terakhir ada jeruk nipis sesuai selera. Jus timun seledri. Yang jus timun dan seledri itu cara pembuatannya timunnya dulu di jus, terus ditambahin 5-7 iris 5-7 iris mentimun segar, ditambahkan 2-3 sendok irisan seledri. Itu biasanya kalau penyakit hipertensi kan para penderitanya pusing jadi gitu. Jadi saya menyediain terapi air hangat dan relaksasi nafas dalam. Tujuannya untuk pengalihan dari rasa nyeri tersebut. Nanti kakinya dimasukkan ke kostum ini yang udah diisi air hangat. Terus nanti tak ajarin cara relaksasi nafas dalam. Saya mulai Pak. Duduk. Masuk. Jadi
cara terapinya rendam kaki, masukin ke air hangat. Setelah masukin air hangat, ciptakan suasana yang damai, suasana paling tenang. Pokoknya konsentrasi, bayangkan suasana paling tenang. Sampun. Nanti prosedurnya tarik nafas lewat hidung. Yang ketiga, hembuskan lewat mulut pelan-pelan. Tapi sebelum itu, nanti Bapak lebih konsentrasi terhadap aliran yang masuk. Aliran yang masuk itu aliran pernapasannya. Pas ditarik nafas, seluruh pikirannya itu ditujukan ke aliran udara yang masuk. Berarti sama aja dengan pengalihan, Pak. Misalkan pusing, pengalihan pikiran tentang kepalanya yang pusing ke udara yang masuk. Bisa dimulai, Pak. Tarik nafas, keluarkan perlahan dari mulut. Pak, tarik nafas. 1, 2, 3, keluarkan perlahan dari mulut. Tarik nafas lagi, keluarkan perlahan dari mulut. Jadi terapi itu bisa dilakukan 15 kali, 10 sampai 15 kali. Satu hari. Iya. Jadi kakinya direndam ke air hangat dulu. Habis itu kalau misalnya lagi pusing bisa lebih efektifnya misalkan lagi keras nyeri, itu relaksasi itu terapinya. Ya pengalihan rasa nyerinya nanti dilakukan 10 sampai 15 kali itu 15 kali nafas dulu dan tadi cuman setiap 5 kali pernafasan itu bisa istirahat. Soalnya kan biasanya kalau terdekat itu kan biasanya kalau lama-kelamaan agak segitu. Jadi setiap 5 kali bisa istirahat dulu. Tahu nih Pak caranya nih Pak. Jadi nanti bisa dilakukan. Selanjutnya barangkali pas lagi pusing, lagi nyeri itu dilakukan terapi tersebut. Jadi paham ya Pak? Paham. Terus gimana perasaannya, maksudnya reaksinya dari terapi tersebut? Ya rasanya udah tenang. Iya maksudnya enak. Iya enak ya Pak. Iya. Tapi bisa melakukannya ya Pak. Iya.